Shalom saudaraku, puji Tuhan. Kembali kita akan sama-sama memuliakan Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri, kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur. Kami menghadap tahta kasih karunia-Mu. Dengan satu hati, satu suara kami mau memuliakan Engkau. Dan kami mau bersyukur buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang senantiasa melimpahkan kasih karunia-Mu. Engkau yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, kami kembali datang kepadamu. Membawa syukur kami, pujian bagi nama-Mu yang kudus. Dan biarlah Engkau bersuka atas persembahan pujian syukur kami. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara aku naikkan syukur kepada Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa, yang diperbuatnya, di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kembali naikkan syukur pada Tuhan. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib segala perbuatan-perbuatan-Mu ya Allah. Ajaib perkasa, yang diperbuatnya, di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kembali katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik,
kasih setianya. Kami bersyukur pada Tuhan, sebab Tuhan itu baik, tak berkesudahan kasih setianya. Mari bersyukurlah kepada Tuhan, hai umatnya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Yesus, kami puja Engkau, kami sembah. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari umat Tuhan sembah dan puji. Sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji nui tatamu. Kami sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami sembah, sembah dan puji nui tatamu. Penuhi tahtanya dengan pujian penyembahan. Nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah, kembali sembah dan puji nui tatamu. Ya Tuhan, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Kami sembah Kau Raja, kemuliaan bagimu, hormat kemuliaan bagimu, Allah yang di atas tahta. Bagimu Tuhan, Allah yang esa, kemuliaan bagimu, layak disembah. Kami puja Kau Tuhan.
Bapa, terima kasih, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh menaikkan segala pujian penyembahan kami. Kiranya boleh menjadi dupa, menjadi wewangian yang harum naik ke tahta-Mu yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang hadir di tengah keluarga setiap jemaat-Mu, karena firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Dan ketika Engkau hadir Tuhan, kami percaya ada mujizat, ada pertolongan, ada kesembuhan, ada kelepasan, pemulihan terjadi. Terima kasih Bapa. Lawat setiap kami umat-Mu Tuhan. Dan biar pada pagi hari ini kami juga boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Boleh mengubahkan kami, bahkan membuat kami boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau. Urapi dan kuduskan hamba-Mu juga, supaya kami semua boleh layak menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu. Doa saya Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, ya, dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa tentunya. Saat ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan judul integritas. Ya, nanti kita akan lihat apa itu integritas, seperti apa ciri-cirinya, dan bagaimana kita bisa mendapatkan memiliki integritas dalam hidup kita sampai kepada waktu yang Tuhan kehendaki sepanjang hidup kita ini. Saya ajak kita semua membuka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 5 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Amin. Saudara, perikop yang kita baca bercerita tentang sepasang suami istri, Ananias Safira, yang menjual sebidang tanahnya dan menyerahkan sebagian dari hasil penjualan tanahnya di depan para rasul, di depan Petrus. Ya, ada permasalahan yang timbul di sini. Mereka keduanya akhirnya mati. Bukan karena mereka memberi, atau sebaliknya, bukan karena mereka juga tidak memberi, tetapi karena mereka mendustai Allah. Petrus berkata, mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Mengapa engkau mendustai Roh Allah? Ya, saudara, pada waktu itu kehidupan murid-murid dikatakan tidak ada yang berkekurangan. Yang memiliki kelebihan, mereka akan menjual hartanya, membagi-bagikannya melalui para rasul, sehingga tidak ada yang kekurangan di zaman itu. Tidak dapat dimengerti apa yang dilakukan oleh Ananias Safira ini
Apa maksudnya sehingga mereka mendapatkan hukuman? Saudara, sebenarnya mereka berdua tidak perlu berdusta, bukan? Mereka tidak perlu menahan sebagian, tapi mereka bisa jujur berkata bahwa ini sebagian yang kami berikan. Atau ketika mereka menjual tanahnya, sebelum mereka menjual mereka juga berpikir rela atau tidak. Tetapi karena mereka berdusta, mendustai roh Allah, dua-duanya meninggal, saudara. Ya, mari kita lihat sekarang. Apa itu arti dari integritas? Integritas berasal dari satu kata integer, ya, dalam bahasa Latin. Dalam bahasa Inggrisnya whole, complete, ya, kepenuhan yang berasal dari kejujuran dan karakter secara konsisten. Integritas adalah keselarasan dalam tindakan, nilai-nilai, metode, ukuran, prinsip-prinsip, harapan, perkataan, juga termasuk respon kita. Ananias dan Safira, rupanya mereka tidak memiliki integritas. Sebagai orang percaya, mereka mendustai Tuhan, mendustai roh Allah, mendustai para rasul. Oleh karenanya, yang pertama saudara kita perhatikan di sini, orang yang berintegritas, yang pertama adalah cirinya, mereka atau kita yang berintegritas, kita hidup dalam kejujuran. Hidup apa adanya, tidak menggunakan topeng atau selubung apapun juga. Di dalam Matius 5 ayat 37 dikatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara, Ananias dan Safira, sebetulnya mereka sekali lagi tidak perlu berdusta. Di dalam ayat 3 dikatakan, Rasul Petrus berkata seperti ini, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa kamu merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Padahal tanah itu kalau dijual ya milik dia, kalau tidak dijual juga ya tetap memang milik dia. Kalau dijual pun harganya katakan 1 juta, ya semuanya itu milik Ananias dan Safira. Kalau mereka memberikan, katakan mereka tidak mau memberikan sepenuhnya 1 juta, mungkin saja bukan. Tetapi permasalahannya, mereka tidak bisa menjaga hidup dalam kejujuran. Mereka berbohong, mereka mendustai para rasul, mereka mendustai Roh Kudus. Ya, saudara, ada penghukuman di balik ketidakjujuran. Memang seringkali orang bilang jujur itu rugi. Karena apa? Banyak orang bisnis kalau jujur katanya untungnya sedikit. Tetapi saya mau katakan saudara, mungkin orang tidak jujur dapat keuntungan. Tapi jangan lupa, ketidakjujuran mengandung penghukuman. Ya. Baiklah kita hidup apa adanya, tidak pakai topeng, pencitraan. Kita berani diketahui apa adanya. Mungkin Ananias dan Safira, mereka mau berbangga bahwa mereka memberikan semua dari hasil penjualan tanah. Padahal hanya sebagian. Mereka tidak mau diketahui apa adanya, bahwa mereka cuma rela memberikan sebagian dari hasil penjualan tanahnya. Mereka menipu orang-orang. Mereka tidak jujur di hadapan para rasul. Saudara, ingat, dari perikop ini kita bisa melihat ketidakjujuran mengandung penghukuman. Oleh karenanya, baiklah kita hidup sebagai orang yang berintegritas. Karena apa? Sekali lagi, orang yang berintegritas, dia akan hidup jujur. Kita harus tetap hidup dalam kejujuran. Sebagai anak-anak Allah, harus hidup sama seperti bagaimana Kristus telah hidup. Kita harus berjuang walaupun mungkin tidak mudah. Tentu ada harga yang harus dibayar. Ya,
Saudara, di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jangan ada selubung di dalam hidup kita. Jangan ada kepalsuan. Mungkin manusia bisa kita bohongi, tetapi ingat, Tuhan Maha Tahu. Ya, di dalam Ibrani 4 ayat 13 dikatakan, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Hiduplah apa adanya, saudara. Karena ketika kita tidak jujur, tidak apa adanya, maka ada penghukuman di balik itu semua. Itu yang pertama. Orang yang memiliki integritas, hidup jujur, apa adanya, tidak menggunakan topeng. Yang kedua, saudara, orang yang memiliki integritas dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Lukas 16 ayat yang ke-10 berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Orang yang memiliki integritas, dia tidak menunggu diberi kepercayaan besar, baru dia menjaga melakukannya dengan baik. Orang yang memiliki integritas, ketika diberikan kepercayaan yang kecil pun, dia akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Saudara ingat ketika Daud sebelum mengalahkan Goliat, siapakah Daud itu? Daud hanya gembala yang dipercayakan 2-3 ekor kambing domba. Cuma 2-3 ekor. Bayangkan. Dan Daud berkata, kalau ada singa, kalau ada beruang, dia akan lindungi kambing dombanya yang cuma berapa? 2-3 ekor. Dia tetap melakukannya dengan sungguh-sungguh, bukan? Dia tidak marah kepada bapaknya, cuma 2-3 ekor. Ada singa, daripada membahayakan nyawaku, biarlah satu hilang. Ada beruang, daripada aku mati, lebih baik kambing dombanya saja yang mati satu. Daud tidak melakukan itu. Bahkan dikatakan, kalau ada singa, ada beruang, menerkam kambing dombanya, dia akan merebutnya dan merobek mulut beruang itu, bukan? Bayangkan, saudara, sebuah nilai yang besar, bukan? Orang yang dapat diandalkan. Kita bisa melihat bagaimana Daud membuktikan dirinya sebagai orang yang memiliki integritas. Nanti kita lihat apakah benar Daud memiliki integritas, ya saudara ya. Orang yang dapat diandalkan. Kenapa, saudara? Karena orang tersebut walaupun diberi perkara kecil, dia akan lakukan dengan luar biasa. Excellent. Karena apa? Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 23 katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Orang yang memiliki integritas, dia harus melakukan segala sesuatu tugas pekerjaannya dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Walaupun mungkin perkara kecil, tapi dia akan lakukan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Wow, saudara, baiklah kita boleh menjadi pribadi yang seperti itu. Kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Ya, jangan cuma semangat di depan, jangan cuma semangat ketika diberi upah. Ketika upahnya besar, kita semangat bangun pagi-pagi. Ketika upahnya kecil, kita malas-malasan. Tidak seperti itu, bukan? Karena integritas akan menentukan sikap kita dalam meresponi segala sesuatu. Oleh karenanya poin yang ketiga adalah orang yang memiliki integritas memiliki respon yang benar. Karena apa, saudara? Karena dia akan berusaha berpikir dengan baik, ya, menelaahnya dengan baik, mempelajarinya dengan baik, mempertimbangkannya dengan baik. Dan dia mulai menganalisa, barulah perlahan-lahan dia memikirkan pandangannya, penilaiannya, perkataannya
perbuatannya. Menjadi pribadi yang berintegritas, kita tidak boleh terlalu cepat mendengar dan cepat berkata-kata. Karena kita pasti akan menyesal dengan kata-kata kita. Baiklah kita belajar. Sedikit demi sedikit kita belajar. Supaya kita bisa berespon dengan benar. Khususnya hari-hari ini. Ada begitu banyak berita yang masuk, yang lalu lalang. Mungkin di sosial media kita, di WhatsApp, di Instagram, di TikTok, dan semua yang lain. Begitu kita dengar, jangan terlalu cepat menilai, saudara. Begitu kita dengar, terlebih nggak boleh langsung cepat-cepat forward. Ketika kita forward sesuatu yang tidak baik, maka orang yang menerimanya akan berpikir, wah, orang ini tidak dapat dipercaya. Wah, jangan-jangan dia berbohong. Wah, dia tidak berespon dengan benar. Begitu bukan? Ya, orang yang berintegritas ini juga tidak sempurna, saudara. Bisa masih bersalah, ya, karena Tuhan bilang tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Karena tidak seorang pun dari kita yang sudah sempurna. Tapi orang yang memiliki integritas akan berusaha sebelum dia mengatakan sesuatu, sebelum berpikir dan berbuat sesuatu, pasti dia akan berhati-hati supaya dia tidak salah meresponinya. Dan ketika mungkin ada kesalahan, dia juga akan berespon dengan benar dan dia akan memperbaikinya dengan sebaik-baiknya. Saudara ingat, pribadi yang sama yaitu Daud. Tadi kita sudah bicara, Daud adalah orang yang dapat diandalkan. Ya, 2-3 ekor kambing domba dia jaga sedemikian rupa karena bapaknya sudah mempercayakannya kepadanya. Tetapi Daud yang sama juga bisa jatuh dalam dosa. Ketika dia mengambil Batseba, dia meniduri Batseba dan hamil Batseba. Dia berusaha dengan otaknya membuat suami dari Batseba yaitu Uria untuk pulang dari medan perang untuk tidur dengan istrinya. Bahkan diberikan minuman, mabuk dan lain-lain. Tetapi Uria tidak mau pulang. 2 kali Daud mengupayakan hal tersebut. Tetapi Uria tetap tidak mau pulang. Ya, saudara, ini adalah akal bulus dari Daud. Orang yang adalah seorang pemuji, penyembah, yang rajin beribadah, rajin berdoa, juga masih bisa salah, saudara. Dan Daud melakukannya. Bahkan saudara, Daud menyelesaikan niatnya ini. Dan akhirnya sukses bukan? Dengan menaruh Uria di paling depan dari barisan tentaranya. Ketika mereka berperang, lalu Daud memerintahkan pasukan di belakangnya untuk mundur. Dengan kata lain, meninggalkan Uria dan beberapa orang mungkin di paling depan untuk dibunuh oleh lawan. Satu niat yang jahat sekali bukan? Tujuannya apa? Untuk mengambil Batseba sebagai istrinya. Ya, saudara, kalau kita lihat ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan, apa yang dilakukan oleh Daud? Dalam 2 Samuel 12 ayat 13 saya akan bacakan buat kita. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Ayat 16 perhatikan. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Saudara, ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan, Daud tidak membangun satu cerita, tidak beralasan. Daud tidak berusaha untuk menyalahkan orang lain dan mungkin dia punya pikiran yang lain-lain. Karena dia juga adalah orang yang pandai, bukan? Tetapi jawaban Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan."
Sehingga Nathan pun berkata, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Tetapi sebagai konsekuensinya, anak yang dilahirkan oleh Batseba itu akan mati. Karena Tuhan menulahi anak itu. Dan Daud tidak marah, bukan? Daud juga tidak bilang, Tuhan kejam, Tuhan tidak adil, Tuhan, wah lain-lain lah. Ya. Tetapi Daud memohon kepada Allah. Dia berpuasa dengan tekun. Dan kalau dia masuk ke rumah, dia berbaring semalam-malaman di tanah. Menunjukkan dukanya dan penyesalannya. Permohonan ampunnya di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan pun mengampuni Daud. Tetapi anaknya memang harus mati. Satu respon yang benar dimiliki oleh orang yang memiliki integritas. Orang yang memiliki integritas itu juga masih bisa bersalah, saudara. Salah satu contohnya adalah Daud. Dia orang yang saleh, beribadah, tetapi dia masih bisa salah. Saya percaya bahwa kita semua pun sama. Kita masih bisa berbuat salah, masih bisa berbuat dosa. Siapapun kita, mungkin kita pelayan Tuhan, jemaat yang rajin melayani, rajin berdoa, rajin berpuasa, rajin memuji, menyembah. Bahkan mungkin pendeta, pemimpin sekalipun masih bisa bersalah dan berdosa. Oleh karenanya, di dalam hidup kita harus selalu kita ingat, kita harus berespon dengan benar, saudara. Bagaimana caranya kita dapat berespon dengan benar? Tidak ada lain, saudara. Ya, di dalam Yakobus 1 ayat 22 saya bacakan buat kita semua. Inilah caranya supaya kita berespon dengan benar. Ya, kita baca bersama-sama. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Tidak lain, saudara. Ketika kita mengalami sesuatu dalam hidup kita, ada pergumulan, ada masalah, atau bahkan ada kesalahan, pegang firman. Jangan mencari jalan keluar yang salah. Jangan tutupi dosa dengan dosa. Tetapi bertobatlah, berpalinglah kepada Tuhan. Akuilah di hadapan Tuhan. Rendahkanlah hati kita. Respon yang benar ini akan menentukan masa depan kita. Mungkin kalau waktu itu Daud bilang bukan, tidak. Daud mungkin denying. Ya, mungkin Daud akan mati, saudara. Tuhan akan menghukum. Karena apa? Anania Safira aja yang memberi sebagian tanahnya, sebagian dari hasil penjualan tanahnya, Tuhan marah dan mati loh, saudara. Terlebih kalau seperti Daud tadi, kalau dia sampai berbohong, dia menolak teguran Nabi Nathan, tidak dapat saya bayangkan seperti apa hukuman yang dia akan terima. Ya, kita harus menjadi pelaku firman, saudara. Dalam segala keadaan, ingat firman Tuhan dalam hidup kita. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Di dalam Yakobus 1 ayat 25 pun dikatakan seperti ini. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, baca dengan keras, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, saudara, di dalam kejujuran ada upah. Di dalam ketidakjujuran ada penghukuman. Orang yang memiliki integritas dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Dan orang yang memiliki integritas juga selalu mampu untuk berespon dengan benar. Dan bagaimana caranya supaya kita boleh berespon dengan benar? Tidak lain tidak bukan. Pegang firman Tuhan yang kita sudah sering dengar, baca, bahkan Roh Kudus selalu ingatkan kepada kita. Lakukan firman itu dalam hidup kita. Bukan cuma mendengar untuk melupakan, tetapi mendengar untuk melakukan. Terlebih kita semua yang mungkin pernah men-sharingkannya, pernah mengajarkannya, ya kita harus lebih sungguh-sungguh lagi melakukan firman yang kita dengar. Percayalah, Bapa di sorga mengasihi kita. Percayalah Tuhan tahu siapa kita ini.
kita lemah, kita masih bisa berdosa. Kita masih hidup dan ada daging di dalam kehidupan kita. Ya, manusia itu kan tubuh, jiwa, dan roh. Ada tubuhnya yang masih mempengaruhi. Ada keinginan-keinginan yang mungkin bekerja di dalam hatinya, dalam hidupnya, yang bertolak belakang dengan keinginan Roh Kudus. Oleh karenanya, pastikan bahwa firman Tuhan itu terus kita lakukan dalam hidup kita. Izinkan Roh Kudus mengingatkan kita akan segala sesuatu yang tidak benar, dan kita mengambil sikap, keputusan, respon yang benar. Pagi hari ini, apabila kita mengalami sesuatu dalam hidup kita, mungkin ada ketidakjujuran yang kita lakukan. Mungkin selama ini kita juga tidak dapat dipercaya atau tidak dapat diandalkan. Atau mungkin selama ini kita juga salah dalam meresponi sesuatu. Mari saya ajak kita semua, dengan segala kerendahan hati kita datang di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun. Karena Tuhan tahu dan Tuhan juga Maha Pengampun. Asal kita mau mengakuinya dengan sungguh, menyesalinya, bertobat, berbalik, tidak melakukannya lagi, maka Tuhan akan mengampuni dan memulihkan kita. Saya ajak Bapak Ibu pagi hari ini kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya bahwa firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami Tuhan. Ingatkan terus kami bahwa kami adalah anak-anak Allah yang harus hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Karena Engkau yang sudah mengampuni kami, Engkau yang sudah menguduskan kami, dan Engkau yang sedang memproses kami. Kami mau hidup di dalam integritas Tuhan. Sebagai orang-orang yang jujur, yang hidup apa adanya, hidup tanpa topeng, tanpa selubung. Ajar kami Tuhan untuk mau berani diketahui apa adanya. Memiliki kerendahan hati untuk mengakui kami apa adanya di hadapan Engkau dan di hadapan keluarga kami. Kami percaya Tuhan, ada upah di balik kejujuran. Karena kami tahu Tuhan, Kau berkenan kepada anak-anak-Mu yang hidup dengan jujur. Dan kami juga tahu ada penghukuman di balik kebohongan atau ketidakjujuran. Ananias dan Safira, walaupun mereka memberikan hasil penjualan tanahnya sebagian, mungkin besar jumlahnya, tetapi mungkin karena motivasi mereka salah. Mereka ingin diketahui lebih. Mereka menipu para rasul. Mereka mendustai Roh Kudus. Dan akhirnya Ananias Safira mati. Ajar kami Tuhan untuk hidup dalam kejujuran. Dan ajarkan kami juga untuk hidup sebagai orang yang dapat dipercaya, dapat diandalkan. Karena ketika kami diberikan satu tugas pekerjaan atau apapun, kami bukan melakukan untuk manusia. Kami melakukannya dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Maka kami percaya hasilnya pun akan yang terbaik. Ajar kami Tuhan. Ajar kami untuk bisa hidup di dalam integritas sesuai dengan value standar yang Tuhan inginkan. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu memiliki respon yang benar terhadap berita di media sosial, terhadap segala sesuatu yang mungkin kami dengar, yang mungkin kami baca. Ajar kami Tuhan untuk tidak cepat-cepat menilai, menghakimi, tidak cepat-cepat juga menjadi orang yang membroadcast atau melanjutkan berita-berita yang mungkin tidak benar. Ajar kami Tuhan untuk berhati-hati dalam berespon, khususnya dalam kehidupan pribadi kami. Apabila ada kesalahan yang mungkin kami lakukan, baiklah kami boleh mencontoh sikap dan respon Daud ketika dia ditegur, dia langsung mengakuinya di hadapan Engkau Tuhan. Di hadapan orang yang menegurnya juga, dia dengan rendah hati mengakuinya dan memohon ampun. Tuhan, kami percaya ketika kami melakukan semua ini dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menolong kami. Tuhan tahu bahwa kami tidak sempurna, kiranya Tuhan juga menguduskan kami semua, menyucikan kami, supaya kami boleh semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa dengan gambar-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau akan memampukan kami hidup di dalam integritas, keselarasan dari hidup kami dalam konsistensi
dalam sikap, pikiran, perkataan, perbuatan, respon, tindakan, harapan. Supaya kami boleh menjadi pribadi yang unggul, yang memuliakan Tuhan. Kami berdoa, bersyukur untuk firman-Mu, dan sebentar kami mau mempersiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, saya ajak kita mengambil roti dan anggur di tangan kita. Dan sebelum kita menerima perjamuan kudus ini, baiklah kita berdoa. Sekali lagi memohon ampun untuk segala dosa kesalahan pelanggaran kita. Supaya kita dipandang layak oleh Tuhan menerima perjamuan ini. Saya ajak kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami pun diberikan kesempatan untuk menerima perjamuan kudus. Melalui roti dan anggur yang akan kami terima Tuhan. Kami percaya menerima tubuh dan darah Kristus yang menebus setiap kehidupan kami. Di masa lalu dosa kami, kutuk kami, Engkau yang menanggungnya di kayu salib. Sehingga kami boleh sungguh menjadi ciptaan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami makan roti ini dan minum anggur ini Tuhan, kami mohon ampun untuk segala dosa kesalahan pelanggaran kami. Sucikan kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Ampuni pemikiran, perasaan, perkataan, perbuatan kami yang mungkin salah. Atau mungkin ada hal-hal yang belum kami nyatakan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami mohon ampun di hadapan Engkau. Kuduskan setiap kami, supaya kami sungguh layak menerima perjamuan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima perjamuan ini. Mari Bapak Ibu kita angkat roti dengan tangan kita tinggi-tinggi dengan penuh hormat di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara yang kekasih, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini dengan sungguh mengakui bahwa tubuh Kristus yang sudah terpaku di kayu salib, yang sudah menebus segala dosa kita, dan kita terima dalam hidup kita, sehingga kita boleh dipersekutukan dengan Allah dan satu dengan yang lain, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita angkat cawan anggur tinggi-tinggi dengan penuh hormat juga. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Saudara yang kekasih, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum anggur ini dengan sungguh percaya bahwa darahnya membasuh segala dosa kita. Dan melalui perjamuan kudus pagi hari ini, kita boleh dipersekutukan dengan Tuhan. Dan satu dengan yang lain, kita boleh menjadi tubuh Kristus, seluruh gereja Tuhan di muka bumi, di mana Kristus adalah kepala atas kita semua. Sambil kita berjanji untuk menjadi saksi Tuhan sampai Ia datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang boleh kami terima. Kami percaya kami sudah menerima tubuh dan darah Kristus dalam hidup kami. Dan kami percaya kami ada di dalam Engkau dan Engkau sungguh ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk lebih lagi hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Karena hidup kami yang kami hidupi sekarang sesungguhnya adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Lakukan apa yang Kau pandang baik bagi kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan terus memproses kami untuk semakin hari kami boleh semakin diubahkan di dalam segala hal supaya kami boleh menjadi serupa dengan gambar Kristus. Kami bersyukur melalui perjamuan kudus ini juga kami menerima segala berkat Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Yang sakit oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Bahkan tidak ada satupun dari kami yang kekurangan karena Engkau memeliharakan kami dengan berkelimpahan pula. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan yang melanjutkan apa yang sudah Tuhan kerjakan sampai kesempurnaan, sampai kedatangan Kristus kedua kali.
Jadikan kami saksi-Mu Tuhan, bersama dengan seluruh gereja Tuhan di muka bumi, kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu dimanapun berada, yang sedang mengalami pergumulan, kiranya Tuhan hadir dan menjamah. Tuhan menolong, berikan pemulihan demi pemulihan keluarga, berikan kesembuhan demi kesembuhan, berikan juga Tuhan segala yang diharapkan, dirindukan, bahkan pergumulan yang boleh mendapatkan jawaban. Kami berdoa juga untuk Gereja Bethel Indonesia. Ketua Umum kami Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham bersama dengan keluarga, bersama dengan seluruh staf BPP, Dewan Pendiri, Majelis Pertimbangan, bahkan MPL, ketua-ketua BPD, demikian juga para gembala, pejabat Gereja Bethel Indonesia, bahkan seluruh jemaat GBI. Berikan kami hati yang takut dan mengasihi Engkau Tuhan. Supaya kami boleh semakin hari bertumbuh di dalam Engkau. Kami boleh semakin memuliakan Engkau. Untuk bersama-sama kami boleh menuntaskan amanat agung-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintahan bangsa dan kota kami Tuhan. Kami yakin Bogor akan menjadi kota Shalom yang penuh dengan damai dan sejahtera Allah. Dan kami berdoa bagi Bapak Presiden kami juga Tuhan. Kiranya Tuhan terus menuntun hamba-Mu ini. Berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan. Bagi Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, dari tingkat pusat sampai ke daerah. Seluruh pimpinan, berikan roh yang takut akan Allah senantiasa. Kami berdoa juga untuk Pilpres tahun depan. Kiranya Tuhan menolong. Sehingga pemimpin yang tepat, presiden, wakil presiden yang tepat, akan terpilih bagi Indonesia. Kami yakin Tuhan, Kau yang memberikan keamanan, juga kesejahteraan atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua doa kami yang tidak sempurna ini dalam tangan-Mu. Kau yang sanggup menjawab, melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kami doakan dan mintakan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Dalam hidup kami, keluarga kami, gereja kami, kota kami, bangsa kami, bahkan atas dunia ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu yang terkasih, mari angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segala berkat, anugerah kasih berlimpah dari Allah Bapa, dalam cinta kasih, pengorbanan dan teladan Tuhan Yesus, penyertaan kuasa kemenangan sukacita dari Roh Kudus, menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah juga segala berkat yang menyertainya. Apa yang kau perlukan, Tuhan cukupkan dengan berlimpah. Bahkan apa yang tidak pernah engkau lihat, dengar, tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi engkau yang mengasihinya. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita menerima berkat bersama-sama berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.